jumpa lagi kita bersama dengan Geng 3A. Yeay! Kali ini Mami Newba yang bawain. Dan sesuai dengan judul video, kali ini kita akan bahas, kita akan sharing gimana sih waktu kita sebelum monetisasi, kita meraih 4000 jam tayang tanpa the game of view for view or sub for sub. Itu semua pure organic dan hanya kurang dari 2 bulan gitu guys. Dan kita juga surprise karena 4000 jam tayang itu it's a big number. Dan kok bisa ya gitu. Dan even ke waktu dulu nyari subscriber itu buat kita agak PR. Dan kita sampai belajar kemana-mana juga gitu. Tapi kalau 4000 jam tayang itu kita dapatnya lumayan cepet sih guys, sampai kurang dari 2 bulan gitu. Dan ada beberapa teman-teman yang nanya ke aku secara DM, tolong dong bikinin konten tentang YouTube. Bahkan juga ada temen yang ngajak aku untuk jadi pembicara di universitas. Tapi karena lagi megang baby akhirnya aktif-aktifnya juga, kayaknya gak keburu juga kalau untuk seperti itu. Dan aku juga ngerasa belum mencapai yang terbaik versi kita sih. Tapi kalau untuk yang 4000 jam tayang ini, karena kita we've been through that organically, jadi aku cuma mau sharing pengalaman kita aja gitu waktu kita akhirnya meraih 4000 jam tayang secara organik dalam kurang waktu 2 bulan gitu guys. Nah, di sini ada 5 hal sebenarnya yang perlu diperhatikan. Maksudnya 5 hal versi kita, karena ini pasti pengalaman kita yang sebenarnya waktu itu kita perhatikan sehingga kita akhirnya cepet mencapai 4000 jam tayang. Yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah be productive dan konsisten, yang ketiga adalah tentang production itu sendiri, yang keempat adalah durasi si video, dan yang kelima adalah SEO. Nah, aku akan jelasin pelan-pelan ya dari pertama. Jadi pastikan kamu nonton video dari awal sampai akhir, dan mungkin siapa tahu itu akan ngebantu kamu. Ya, semoga amin. Ini kan cuma sharing pengalaman dah ya. Yang pertama adalah mindset. Nah, ngomongin mindset di sini, ini lebih ke arah begini loh guys. Jadi kita tuh bikin video. Video itu adalah sebuah produk yang kita berikan kepada audiens atau sebagai konsumen kita. Ini sebenarnya mindset yang aku pelajari waktu aku kuliah guys, karena aku dulu kuliah marketing gitu ya. Nah, si produk alias video ini itu harus enak untuk dicerna oleh masyarakat, untuk dikonsumsi oleh masyarakat, atau target pasar sebenarnya yang kita mau tuju. Target pasar itu gimana sih? Misalnya aku bikin video tentang bayi-bayian, berarti itu untuk ibu-ibu mungkin yang new buy gitu loh. Misalnya aku bikin video yang review hotel, kalau kamu lihat, nah itu berarti untuk orang-orang yang mencari inspirasi, oh mau nginep di mana, mau hotel di mana, atau udah tahu hotel di mana tapi itu bagus apa enggak ya, kayak gitu. Nah, itu maksudnya ketika membuat video itu mindsetnya itu ke arah itu. Jadi kita mau membuat sesuatu untuk si audiens. Jadi bukan untuk pribadi kita. Jadi misalnya ketika aku juga ada video ulang tahunnya Baby Akira, tapi ketika aku posting itu sebagai video di channel kita, aku nggak expect banyak tentang itu, karena itu emang tujuannya untuk keluarga-keluarga kita aja ya. Kecuali Baby Akira udah punya fans, tapi kita kan start dari nol ya, kita nggak punya fans base sama sekali, kita bener-bener nothing, kita bukan siapa-siapa gitu, kita bukan mungkin yang awalnya seleb yang udah punya fan base, enggak gitu, kita bukan siapa-siapa. Jadi ya kita mikirin ya mungkin orang nonton gimana sih gitu, apakah emang tertarik dengan konten ini apakah enggak, apakah misalnya tertarik dengan misalnya ngeliatin aku ngupil aja gitu kan, enggak, belum tentu ya. Mungkin kalau gue cantik banget, mungkin kalau gue cantiknya Kardashian mungkin iya kali ya. Nah, mindset ini ya, mindset kita mau mempresentasikan suatu produk kepada konsumen, kepada si audiens, itu yang dipakai ketika membuat content planning, atau membuat misalnya kita mau ngebahas apa lagi nih, atau misalnya aku mau ngedit video seperti ini dengan flow seperti ini, udah enak dilihat apa belum, seperti itu. Hingga misalnya ketika aku udah post dan aku tulis title, description, dan teksnya itu, apakah itu sudah mencerminkan yang akan mereka cari gitu, apakah yang akan mereka cari, mereka lihat, dan mereka kepengen pilih video kita gitu. Jadi itu semua tuh mindset awal yang menjadi basic landasan untuk aku menciptakan video, untuk akhirnya aku ngedit video yang bentuknya seperti apa, bikin flow seperti apa, dan juga akhirnya aku bikin title, description, dan text, even icon gitu. Aku semua selalu mikirin gimana kalau orang lain ngeliat video aku gitu. Jadi bukan gimana aku cuma mau mengekspresikan
doang. Iya sih mengekspresikan gitu, tapi gimana orang lain ngelihat ekspresi yang kita mau ekspresikan? Apakah udah enak dilihat apa belum? Itu mindset yang pertama yang aku build. Mindset yang kedua yang aku build juga adalah kita bisa mengontrol diri kita, tapi yang gak kita bisa kontrol ya udah gitu. Let's say gini, kita udah bikin video bagus-bagus ya, terus kita expect orang lain nonton sampai akhir semuanya dan memberikan pujian positif. Itu something yang kita nggak bisa expect gitu loh. Ya kita mau kesana, tapi kita nggak bisa mengatur mereka semua harus nonton video sampai akhir dan mungkin memberi komentar atau like yang positif. Itu aku nggak bisa mengkontrol itu. Jadi yang bisa aku kontrol cuman aku bikin video yang presentasinya sebaik yang aku bisa aja gitu, dengan seintens yang aku bisa aja, and that's it. Aku fokusnya ke arah situ aja gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, ada yang ngajak ngobrol di komen, aku akan coba untuk mereply message-nya gitu loh. Ya gitu sih guys, gitu aja, just the mindset. Terus mindset yang ketiga adalah menurut kita nggak ada yang instan, tapi kita juga harus enjoy the process gitu guys. Karena misalnya ngelihat angka 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, dan misalnya ngelihat kok orang lain udah bisa hidup dari YouTube dengan gaji sekian per bulan, itu akan JPR sendiri guys. Jadi ya udah kayak happy aja gitu loh. Jadi jalanin aja, happy aja, be produktif aja. Bikin ini kayak menarik ya udah bikin. Bikin ini kok viewernya masih dikit ya segini, tapi viewer 100 sih lumayan sih, bayangin dia lumayan, puji Tuhan, bersyukur. Ya gitu aja sih sebenarnya mindset yang waktu itu pas kita ngejalaninnya dari awal tuh sampai sekarang sih ya kayak gitu aja gitu. Jadi emang kita nggak put heavy, gimana ya, nggak terlalu ayo ngarep banget harus begini. Ya puji Tuhan bisa sampai segitu ya, puji Tuhan. Aku juga berharap bisa income dari YouTube-nya itu sampai sekian besar gitu kan ya. Aku juga berharap, tapi ya kalau itu kan sebenarnya result. Jadi kita mindsetnya itu lebih ke arah fokus di prosesnya aja. Oke. Ini sebenarnya mindset kayak klise banget, tapi itu hal yang penting menurut aku sih guys. Itu guys, ngomongin mindset yang biasanya katanya klise, tapi menurut gue penting. Aku akan lebih ke arah yang lebih ke technical. Tapi ini lebih general ya, karena aku tahu di sini yang nonton video aku pasti genrenya macem-macem. Tapi kalau kita sharingnya sih ya begini ya guys. Jadi nomor 2 adalah dari segi production. Dari segi production di sini balik lagi ke mindsetnya, kita selalu mikirin gimana video kita ditonton oleh orang lain. Ya mungkin belum maksimal gitu ya, tapi kita mengusahakan tersebut gitu. Jadi dari misalnya kalau megang kamera, aku lebih comfy pakai kamera instead of HP karena data ya guys. Jadi kalau megang kamera itu jangan goyang-goyang, dan kita juga belajar di YouTube banyak sih sebenarnya tutorial untuk filming yang simple kita coba gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kamu lihat dari channel kita kelihatan kok kita juga masih belajar, tapi kita coba yang terbaik aja gitu kan. Aku pribadi memang megang kamera masih belajar juga ya, masih belum terlalu stabil, tapi papa review kalau megang kamera itu stabil, makanya biasanya dia jadi kameramen gitu guys. Kecuali ada beberapa hal tertentu yang dia harus pakai 2 tangan, biasanya aku yang pegang. Jadi mungkin kalau kamu lihat agak goyang-goyang, maaf ya, aku juga belajar gitu guys. Nah itu kamera dari segi filming. Terus kemudian dari segi editing juga aku kan editornya nih. Nah aku belajar dari postingan YouTube untuk ada beberapa teknik-teknik editing yang aku masih bisa ngerjain gitu kayaknya. Terus aku juga belajar gimana sih caranya, gimana sih pakai software yang aku juga pakai. Aku pakai Final Cut biasanya dan aku nyaman dengan itu. Nah gimana sih caranya biar enak gitu, aku cari aja semua di YouTube, belajar terus. Nah itu makanya mindset belajarnya itu emang harus ada gitu ya, belajar terus. Dan juga kalau di YouTube Studio itu biasanya ada tutorial lucu gitu ya. Kalau kamu misalnya lagi ada waktu, boleh juga nonton di situ. Even misalnya kan kita genre beda-beda ya. Kalau aku kan di genre review, genre hotel review atau genre review atau enggak traveling kayak gitu ya. Itu ada juga per kategori genre tutorialnya, best practice-nya itu ada guys gitu. Kemudian juga dari segi production, pada saat content planning kita juga memilih mana sih video seperti apa atau tema seperti apa yang kita juga seneng ngelakuinnya. Terus sumbernya juga ada, kita juga bisa filmingnya, kita bisa juga ngeprosesnya, dan kira-kira orang lain juga
membutuhkannya. Jadi ada 3 kuadran diagram Venn gitu loh. Jadi bayangannya gitu ya guys. Kalau bayangnya gitu guys. Jadi apa yang kita masih bisa, sumbernya kita masih bisa dapat. Kemudian juga kayaknya orang lain juga masih nyari informasi tentang hal tersebut. Jadi ya pada saat konten planning sebenarnya nggak terlalu planning sih sebenarnya, kita oh ya kayaknya enak kayak gini gitu aja sih, flowing aja ya. Sebenarnya planning juga sih ya. Pada saat memilih kita mau ngomongin apa di video ya, kita mikir hal yang seperti itu sih guys. Jadi makanya kita lebih comfy di hotel review atau mungkin di review produk yang lagi pas kita beli sih sebenarnya, karena kita butuh. Jadi kita review aja, siapa tahu ada orang yang lagi nyari hotel, kita lagi pas staycation atau traveling ke sana, ya udah review aja. Terus apalagi tips tutorial tentang gecko kayak gitu, kita lagi pas melihara gecko, ya udah kita filming aja, siapa tahu ada yang butuh. Ya gitu sih. Jadi mindset aja, terus ada apa ya udah ngeliat peluangnya kayak begitu, ya udah filming aja, bikin aja gitu guys. Terus kadang-kadang mungkin kalau kita lagi jalan-jalan, kita melakukan istilahnya batching di sana. Jadi kita bikin beberapa konten, kita pisah-pisah. Ya gitu sih guys, biar lebih enak aja, nggak terlalu luas gitu guys. Dan anyway, kita belajar juga ternyata searchnya secara organik lebih enak kalau kita nggak terlalu nyatuin semuanya gitu guys. Itu learning dari yang aku dapat di nomor 2, yaitu production. Nah, nomor 3 adalah ngomongin durasi gitu guys. Nah, banyak banget yang nanya ke aku, berapa sih durasi yang tepat untuk membuat video YouTube? Sebenarnya nggak ada hukum wajib sih, cuman aku sih cuman learning dari yang kita learning ya, karena kita video udah lumayan, udah sampai ratusan gitu ya. Jadi aku kan ngeliat polanya di analytics juga gitu ya. Dan juga nah gini nih guys, jadi aku tuh akhirnya menemukan untuk bermain di video antara 10 sampai 20 menit. Aku bermain di antara 10 sampai 20 menit. Ya kalau bisa 15 menit, jangan terlalu lama juga sih gitu ya. Why? Karena nanti ketika dimonetisasi itu ada namanya mid-roll ads alias iklan di tengah-tengah video yang baru akan aktif setelah videonya itu emang lebih dari 10 menit. Itu adalah opportunity yang sayang kalau dihilangkan. Dan kebetulan kita juga tahu pada saat pertengahan kita meraih monetisasi gitu guys. Nah, dan kita tuh sayang banget untuk miss opportunity itu untuk mendapatkan cuan lagi. Nomor 3 adalah durasi ya. Banyak sih yang nanya secara personal ke aku, video YouTube-nya itu harus berapa ya, durasinya sepanjang apa supaya oke gitu kan. Ada yang bilang pendek aja, ada yang bilang sepanjang-panjangnya gitu guys. Tapi kalau menurut pengalaman kita itu sebenarnya lebih enak panjang sih ya. Lebih enak panjang sih guys. Tapi kalau terlalu panjang juga orang juga sebenarnya malas nontonnya. Tapi kalau yang lebih panjang biasanya panjang dan relevan itu akan di-push ranknya ke atas, dibantu. Itu tuh saja view juga ya mempengaruhi, tapi durasi itu mempengaruhi juga. Tapi kalau kita terlalu panjang kan tentu saja mungkin akan membosankan, kecuali kita bisa maintain the flow of the video gitu ya guys. Nah, kalau kita sih main di antara 10 sampai 20-an. Kalau kamu bisa lihat dari video-video kita. Sebelumnya kita juga pernah main di bawah 10. Kayak misalnya ada video kita yang cuma 7 menit, 8 menit gitu. Tapi sayang aja miss the opportunity of mid-roll ads. Terus kemudian juga ada logiknya juga. Misalnya ada 2 orang nonton video kita yang misalnya saya 10 menit. Let's say dia nontonnya cuma tengahnya aja deh, 5 menit. 2 orang, kita udah dapat 10 menit jam tayang. Kalau video kita cuma 2 menit, ya 3 menit deh. Kalau video kita cuma 3 menit, ada 2 orang yang nonton sampai akhir bahkan ya. Itu kita cuma dapat 6 menit jam tayang. Dan juga memang sih kalau dari analytics secara kita lihat rata-rata audience retention itu antara 3 sampai 5 menit, alias sefokus-fokusnya orang nonton video mostly itu masih fokus di antara 3 sampai 5 menit. Itu kalau kita lihat analytics punya kita. Jadi kok nggak di 5 menitin aja sih? Satu, sayang opportunity-nya. Yang kedua, kalau kita ngeliat di situ flow videonya, kita akan put heavy di 5 menit pertama aja. Gitu aja guys. Jadi itu akan mempengaruhi flow kita secara waktu produksi video, editing dan segala macam. That's why baca terus analytics ya. Kita sih ngeliatnya kayak gitu polanya. Jadi itu pola pikir yang kita lihat saat kita production video gitu guys. Itu kalau dari kita ya. Buat yang masih mungkin bingung ya, maksudnya 4.000 jam tayang itu sebenarnya akumulasi guys. Jadi total orang nonton video kita semuanya. Jadi total orang nonton video kita berapa menit ditambah-tambahin terus gitu guys. Jadi misalnya si A nonton video yang pertama itu 1 menit.
aja. Padahal misalnya videonya 10 menit, si A juga nonton video kedua, itu dia nontonnya 2 menit. Nah, total berarti udah 3 menit jam tayang. Gitu cara ngitung jam tayang. Abis itu nanti ada si B nonton video yang kedua aja, tapi dia nontonnya 2 menit. Tadi 3 menit ya. Jadi kita udah dapat 5 menit jam tayang. Dan itu tergulung terus sampai akhirnya 4000 jam tayang. Gitu guys cara ngitungnya. Tadi makanya aku ngomongin durasi, ya maksudnya analoginya untuk mencapai itu kan ya guys. Buat yang mungkin masih belum tahu detail aja. Keempat adalah produktif aja. Produktif aja, bikin aja terus video, konsisten. Konsisten tuh maksudnya gini, misalnya kamu bikin video 5 sekaligus kamu jreng gitu, kamu upload. Terus kamu hilang 1 bulan. Itu jangan guys, karena nanti channel kamu bakal dinilai nggak terlalu berkualitas gitu oleh si pihak YouTube. Value untuk di push rank untuk SEO-nya juga agak kurang bagus gitu guys. Yang bagus sebenarnya paling enggak maksimal banget kalau benar-benar udah kapasitas produksi penuh ya, kalau bisa itu 1 minggu. Itu yang kita tahu sih. Jadi kita ngusahain 1 minggu. Sebenarnya pengen banget untuk posting video 2-3 per minggu, tapi bener-bener kapasitas produksi aku baru bisa segini guys. Karena aku juga megang Baby Akira sendirian gitu guys. Jadi ya malam juga baru bisa ngedit malam. Jadi ya baru bisa kita usahakan tuh minggu 1 video. Kalau dilihat misalnya kalau kamu memang subscriber kita dan kemarin kok kayak ada bolong-bolong ya guys, kan kadang-kadang kan aku sakit atau apa gitu ya, jadi nggak sempet ngedit ya. Kalau bolong berarti pas aku lagi nggak bisa gitu guys. Kalau bisa sih kita emang usahain 1 video per minggu, dan it's okay bikin banyak aja. Dan kalau misalnya ada bikin video gitu, video A, ternyata video A itu kok viewersnya kok dikit ya, 100 aja nggak nyampe kayak gitu, dan stuck di gitu-gitu aja, kok secara SEO juga organiknya nggak keluar, YouTube search-nya nggak ada, ya udah nggak usah baper, bikin aja lagi gitu. Kalau video kita banyak, kita juga bisa main-mainin kayak misalnya 1 video linkage ke video yang lainnya, kan kita bisa bikin card, bisa bikin suggestion video setelah 1 video main ya bisa kayak begitu, kita bisa mainin juga kayak gitu. Jadi kalau kita punya stok video agak banyak juga, kita bisa juga bermain di hal itu. Sebenarnya kalaupun gagal 1 video, bikin lagi aja, be positif aja, produktif aja, bikin aja terus, dan next video yang lebih baik bagaimana ya. Dan kalau dilihat juga video aku dari awal sampai sekarang itu juga nggak yang bagus semua, ada naik, ada turun, ada yang productionnya suaranya masih jelek ya, semuanya tuh kayak learning by doing dan belajar aja gitu. Jadi be produktif dan konsisten aja terus bikinnya, usaha tidak akan mengkhianati hasil guys. Nomor 5 alias yang terakhir adalah SEO atau Search Engine Optimization. Buat kita yang bukan siapa-siapa di Indonesia Raya ini, atau di misalnya di potensial target market kita bukan artis, kita bukan apa ya, kita juga nggak punya fanbase kan. Jadi bukan ya misalnya kita bikin channel YouTube terus orang pengen tahu banget hidup kita, nggak juga gitu loh. Jadi ya kita dapat traffic dari mana gitu kan. Nah, Search Engine Optimization ini salah satu cara kita dapetin traffic juga untuk video kita. Sebenarnya SEO itu apa sih? Jadi gini, kalau di YouTube kan punya Google ya, semua kan punya search bar, semua punya search, dan search itu adalah produk utama dari si Google. Dan itu punya Google anyway kan ya. Biasanya kita kan akan search apa yang kita mau, apa yang kita tanya, video apa yang kita pengen lihat. Misalnya let's say kamu pengen lihat tentang Blackpink gitu, kamu search tentang Blackpink. Nah, nanti akan ada suggestion video. Nah, kok bisa ada suggestion video tentang Blackpink tersebut gitu ya. Nah, itu karena ada robot si Google yang meng-crawling data-data di dalam video tersebut. Tapi data yang di-crawling adalah apa? Teks. 1, teks. Nomor 2 adalah mungkin view ya. Kalau view-nya banyak berarti kan lebih bagus gitu ya, itu lebih push rank gitu ya. Kalau tadi ngomongin relevansi, push rank itu push rank dari view, tapi itu kan chicken and egg ya. Kalau misalnya view-nya dari 0 ya itu gimana ya gitu kan, chicken and egg kan ya. Like and comments gitu, jadi comments yang banyak juga bisa dinilai video yang bagus gitu ya oleh YouTube dan Google, jadi bisa dibantu push ranknya juga. Kita nggak terlalu pusing soal komen, kita berharap komennya ada banyak, tapi kita nggak terlalu pusing soal komen. Itu baik lagi mindset, kita kontrol apa yang kita bisa kontrol, tapi kita nggak usah kontrol apa yang kita nggak bisa kontrol. Terus balik lagi ke SEO, icon. Ngomongin icon kan, kita ceritanya kita compete di satu keyword. Nah, habis itu ada beberapa list ya, beberapa suggested video kan ya. Nah, itu kan orang akan baca title, habis itu orang lihat icon kan. Nah, makanya icon ini dilihat, wah kayaknya menarik nih, kayaknya aku pengen banget ngeklik yang ini. Title pun
juga kayak gitu, kalau title akan dilihat relevansinya dengan si search termnya ya, si kata-kata yang dicari ya. Dan juga kan orang dari segi audiens akan lihat, oh iya ini kayaknya menarik, aku pengen tahu lebih lanjut. In conclusionnya, ranah mainnya itu yang kita bisa lihat ada di title, description, text, icon, dan juga durasi video. Tapi durasi video kamu jangan misalnya serta-merta karena kayak begini terus kamu bikin video sepanjang-panjangnya, nggak gitu juga sih, karena relevansi itu juga dilihat gitu ya. Ketika misalnya aku udah upload video terus kemudian kan kita biasanya nulis nih title, description, text kayak gitu ya. Nah biasanya tuh aku buka satu tab bar lagi, terus abis itu aku pura-pura search gitu loh yang kira-kira ke arah video tersebut. Aku biasanya akan mulai dengan teks. Kata-kata apa aja yang kita tulis itu tuh sebenarnya akan relate ke istilahnya search term di atas itu loh. Jadi aku akan waktu itu akan tulis rekomendasi hotel. Terus abis itu baru 2 kata biasanya ada suggested kan, ada suggested keywords gitu. Nah kira-kira mana yang cocok aja sih? Aku biasa kayak gitu. Jadi ada satu tab lagi untuk aku coba-coba berpikir dari segi konsumen. Kira-kira aku akan search apa ya untuk mencapai video yang kayak aku bikin ini gitu. Nah itu sih guys, biasanya aku cara kerja kayak gitu. Jadi aku akan mulai dari teks. Abis itu setelah teks aku akan cari sampel dari beberapa teks yang udah ada, video udah ada, itu bermain di title yang seperti apa. Jadi ada yang misalnya, wow keren banget, nah mungkin aku akan bermain di yang seperti itu, mirip-mirip lah seperti itu, tapi mungkin lebih jelas. Itu permainan kata sih ya guys. Tapi ada juga misalnya let's say yang di Puncak Pas. Review Puncak Pas itu belum terlalu banyak sih waktu itu ya. Jadi kita fungsional aja, review Puncak Pas that's it gitu ya. Udah, karena orang-orang nggak terlalu bombastis, jadi ya kita kayak gitu aja. Nah terus kemudian icon tentu saja dari list tersebut kita bikin icon seperti apa yang pengen diklik. Kadang-kadang ada kata-katanya ya, kita coba olah lagi copywritingnya di situ, dan jangan panjang-panjang, paling cuman 2-3 kata lah kayak gitu yang bikin orang kayak pengen klik. Itu sih kira-kira ranah mainnya. Dan yang berikutnya juga description kita lebih ke arah ngomongin apa aja sih video ini. Ya udah diketik videonya tentang apa, ngomongin apa. Karena apa? Karena botnya Google juga menselusuri tulisan-tulisan yang ada. Nah, ini aku belum tahu, tapi kalau kamu tahu ya, please komen juga subtitle. Kan kita bisa masukin subtitle kan ya. Nah, kalau aku masukin subtitle dengan format SRT, itu apakah membantu search dari Google juga untuk apa ya? Untuk menilai video kita. Kalau kamu tahu, tolong please drop komen, karena itu aku lagi cari tahu sebenarnya itu bisa bantu SEO apa enggak. Dan juga aku belum pernah bikin SRT, belum pernah. Caranya tuh gimana sih guys? Aku juga masih nyari-nyari, tapi juga karena sibuk belum kepegang gitu. Biasanya kalau aku bikin subtitle langsung di videonya, which is kan itu juga nggak teridentifikasi sebagai teks, sebagai part of video aja gitu loh. Gitu guys. Jadi SEO juga kita juga masih belajar sampai sekarang. Tapi kira-kira waktu 4000 jam tayang di awal itu yang kita lakuin sih, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi balik lagi, yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah production, yang ketiga adalah durasi, yang keempat adalah produktif dan konsistensi, dan yang kelima adalah SEO. Jadi itulah guys 5 hal yang sebenarnya waktu kita ngejar jam tayang di awal dan sebenarnya sampai sekarang itu kita pikirkan dan kita lakukan gitu guys. Oke guys, jadi itu aja sharing kita kali ini. Aku murni cuman sharing aja apa yang aku tahu. Tapi kalau misalnya kamu tahu suggestion untuk kita lebih baik lagi, please taruh di komen, karena kita juga masih belajar. Walaupun misalnya belum sempurna, kita juga tetap senang, keep fun doing this. Jadi ya sama-sama aja ya. Kamu juga gitu kan? Itu guys, jadi komen di bawah kalau misalnya ada masukan buat kita gimana lagi ya, apalagi ya gitu guys. Oh ya, sebenarnya ada satu yang sebenarnya kita belum lakuin, tapi karena aku terlalu introvert, nggak kepegang untuk ngelakuin itu, yaitu adalah personal branding guys. Jadi kalau kamu lihat youtuber yang pro kayak gitu, yang sebenarnya dia nge-building fanbase-nya, dan which is sebenarnya itu adalah sebuah machine yang oke banget. Mereka itu benar-benar personal brandingnya itu dipegang banget gitu. Jadi mereka tuh benar-benar ngobrol sama followernya itu udah kayak teman semuanya, dan semua sosial media itu linkage. Itu sebenarnya hal yang kita masih PR buat kita. Dan juga karena aku terlalu introvert, jadi aku juga belum kekeh banget untuk ke arah situ. Aku masih fokus ke editing pada saat ini gitu guys. Dan juga just have fun doing this, have fun in production,
gitu aja lah, let it flow. Dan itulah, that's why aku nggak pakai permainan view for view atau anything like that, sehingga dapat akhirnya 4000 jam tayang cuma dapat waktu singkat aja gitu guys. Jadi sharing aku itulah yang aku lakukan gitu guys. Oke, gitu aja video kali ini, semoga bisa membantu untuk yang masih mencari informasi, dan ya kita sama-sama growing aja sih. Oke guys, sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa subscribe. Kamu boleh komen juga di bawah kalau kamu mau di-reviewkan apa yang asik lagi gitu ya, either barang atau either pun hotel. Biasanya karena kita suka hotel review, kamu juga boleh drop di komen di bawah. Dan kalau kamu suka video ini, kamu boleh like dan share video ini. Oke, jangan lupa subscribe video ini dan tungguin video-video kita lainnya. Bye bye.